Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 344. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Liu Enze berhenti tersenyum dan memerintahkan dengan lantang, orang ini pasti masih berada di dekat sini. Hancurkan semua pohon dalam radius 500 meter. Jangan sisakan satu pun. Kami patuh. Kedelapan Raja Bela Diri berjubah hitam melompat ke udara dan dengan cepat melaksanakan perintah Liu Enze. Kilatan cahaya pedang yang dahsyat menyapu seluruh tempat itu. Bang, bang, bang. Energi pedang yang pekat melesat ke segala arah, menghancurkan pepohonan yang menjulang tinggi. Tentu saja, pohon tempat Xiao Chen bersembunyi adalah salah satunya. Dia menghela napas dan mau tak mau menampakkan dirinya. Udara dipenuhi serpihan kayu seperti salju yang melayang di udara. Xiao Chen perlahan terbang mundur dan mendarat di pohon lain. So. Liu Enze melompat ke udara, memimpin 8 Raja Bela Diri tingkat unggul. Dia mendarat di salah satu dari sedikit pohon yang masih berdiri sementara anak buahnya mengepung Xiao Chen. Sambil mengamati Xiao Chen, Liu Enze bertanya kepada pendekar pedang berjubah hitam bertangan satu yang tergeletak di tanah, "Liu Hua, apakah dia orangnya?" Liu Hua merasa sangat gelisah. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia berteriak, "Tuan muda pertama, dialah orangnya. Dialah yang menyelamatkan Si Tu Feng dan melukai saudara-saudara kita." Liu Enze menatap Xiao Chen. Ekspresinya berubah muram saat dia berkata, "Kau cukup berani. Setelah melukai orang-orang klan Liuku, kau tidak pergi bersembunyi dengan klan Situ atau melarikan diri. Kau pasti di sini untuk buah nascan putih, kan?" Ekspresi Xiao Chen tidak berubah meskipun dikelilingi oleh 8 orang. Dia sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia menjawab dengan tenang, "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Niat membunuh terpancar di mata Liu Enze, tetapi dia teringat instruksi ayahnya. Dia berkata dingin, "Itu akan menjadi yang terbaik. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Keluarlah dari hutan binatang buas sekarang, dan kita akan melupakan masalahmu menyelamatkan Si Tu Feng. Berusaha mengancamku agar pergi. Sungguh naif." Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bukan hakmu untuk memutuskan siapa yang akan kuselamatkan, dan terlebih lagi, apakah aku akan pergi atau tidak." Ekspresi Liu Enze berubah dingin, nafsu membunuh yang ganas membuncah. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang senjatanya dan berkata, "Jika kau berani, aku tantang kau untuk mengatakannya lagi." Naskah ini mungkin klise, namun, Xiao Chen memang tidak berencana untuk berbicara dengannya sejak awal. Dia merasa tidak nyaman mengulanginya. "Karena kamu bilang aku tidak punya nyali, maka aku akan membuktikannya dengan tindakanku. Tak perlu dikatakan lagi apakah aku punya nyali atau tidak." Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan mengambil posisi menghunus pedang Kaisar Azure. Kemudian, auranya menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Begitu Xiao Chen menghunus pedang bayangan bulan, cahaya pedang berwarna ungu yang cemerlang menerangi tempat itu seterang siang hari. Siu, 9 ki pedang ungu langsung muncul, semuanya bergerak dengan lintasan yang berbeda. Ki pedang itu menyilaukan dan memancarkan aura yang gemerlap sementara listrik berkedip terus-menerus. Semua orang, termasuk Liu Enze, merasa sangat terkejut. Sebelumnya, sikap Xiao Chen membuat semua orang merasa terkepung. Rasanya siapapun dari mereka bisa menjadi targetnya. Secara logika, Xiao Chen hanya memiliki satu pedang dan sepasang mata. Dia tidak mungkin menyerang 9 orang sekaligus. Semua ini pasti hanya ilusi. Namun, kenyataannya jauh lebih aneh. Xiao Chen memang berhasil menyerang 9 orang sekaligus dengan satu pedang. Terlebih lagi, kekuatan dan lintasan setiap serangannya sangat berbeda. Pada saat itu, logika sama sekali tidak ada. Sial. Cahaya pedang dan ki pedang berbenturan. Intisari meledak, menghasilkan gelombang kejut kuat yang mematahkan pepohonan yang tersisa di sekitar mereka. Serangan tunggal ini dengan mudah mengacaukan formasi tim 9 pemain, membuatnya menjadi tidak teratur. Xiao Chen melayang tinggi menunggangi bayangan naga biru. Dia terbang langsung ke Liu Enze dan dengan cepat melakukan tebasan bayangan hantu. Guntur bergemuruh tanpa henti. Cahaya pedang yang muncul seperti bayangan hantu, membedakan yang asli dari yang palsu sangat sulit. Liu Enze mengayunkan pergelangan tangannya dan mengirimkan bunga biru yang terbuat dari cahaya pedang, menghalangi cahaya pedang tersebut. Namun, pedang itu mengandung kuintesens yang melampaui harapan Liu Enze dan keadaan petir abadi. Setiap kali Liu Enze menerima serangan, tubuhnya terlempar mundur 100 meter. Setelah 72 serangan, dia telah mundur lebih dari 7 kilometer. Angin kencang yang terbuat dari kuintesens menerjang tempat itu. Dimanapun mereka berdua berada,
pepohonan tinggi tercabut dari akarnya, membuka jurang panjang di tanah. Setelah 72 serangan berakhir, cahaya pedang yang mengandung keadaan petir abadi berubah menjadi lautan kilat yang luas dan meledak. Liu Enze memiliki kecepatan reaksi yang luar biasa. Sebelum lautan petir terbentuk, dia dengan cepat mengeksekusi teknik bela diri tingkat surga miliknya. 9 bola energi pedang berwarna biru terang mengelilingi Liu Enze, terbang berputar dengan cepat. Tatapannya tampak ganas sementara rambut dan pakaiannya berkibar. Ledakan, lautan petir berbenturan dengan 9 bola ki pedang. Energi melonjak ke segala arah, dan tanah datar itu benar-benar tenggelam. Setelah itu, gumpalan tanah yang tak terhitung jumlahnya terlontar ke udara seperti bola meriam, meninggalkan lubang bundar besar di sekitar keduanya. Dalam hal quintessence, Liu Enze memiliki keunggulan. Namun, kondisi Xiao Chen memiliki atribut abadi. Selain itu, tubuh fisik Xiao Chen jauh lebih kuat. Dalam bentrokan langsung, meskipun keduanya tampak seimbang, kenyataannya, Xiao Chen menderita cedera yang jauh lebih ringan daripada Liu Enze. Puci, akhirnya, Liu Enze tak mampu bertahan lagi. 9 bola biru ki pedang yang terbuat dari intisari hancur berkeping-keping. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Di tengah lautan kilat, Xiao Chen memperlihatkan tatapan dingin. Seberkas cahaya pedang yang tak terlacak berkelebat. Sial, cahaya pedang itu seharusnya menembus jantung Liu Enze. Namun, dia mengenakan cermin pelindung jantung di dadanya. Tidak diketahui jenis harta rahasia apa itu, tetapi cermin itu berhasil memblokir cahaya pedang Xiao Chen sepenuhnya. Cermin ini menyelamatkan nyawa Liu Enze. Namun, cermin itu tidak mampu menahan kekuatan dan intisari dari cahaya pedang. Dampak yang cukup besar menyebabkan Liu Enze muntah darah lagi. Benturan itu melontarkan Liu Enze tinggi ke udara. Kemudian, setelah menghantam tanah, dia terhuyung-huyung sebelum akhirnya berhasil berdiri kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Dia menatap Xiao Chen dengan nyeri. Apakah Xiao Chen berani mengatakan apa yang telah dikatakannya sebelumnya sudah jelas? Xiao Chen memeriksa yang lain dengan indera spiritualnya. 8 Raja Bela Diri berjubah hitam yang tertinggal akan segera tiba. Tampaknya Liu Enze ini bukanlah salah satu dari tuan muda yang tidak berguna. Tidak ada gunanya menarik perhatian anggota klan lainnya hanya demi membunuh kelompok orang ini. Xiao Chen menyarungkan pedangnya, dan bayangan naga biru di bawah kakinya mencirkling tempat itu sekali sebelum membawanya ke langit. Tuan muda pertama, apakah Anda baik-baik saja? Kedelapan Raja Bela Diri berjubah hitam itu tidak mengejar Xiao Chen. Sebaliknya, mereka bergegas menghampiri Liu Enze untuk melindunginya. Liu Enze terbatuk, dan sedikit darah menetes dari sudut bibirnya. Kemudian dia berkata dengan sedikit takut, Liu Hua benar. Teknik pedang orang ini menentang logika. Kondisinya mewujudkan teori-teori yang mendalam, dan tubuh fisiknya sangat kuat dan menakutkan. Di klan Liu, tidak ada seorang pun selain ayahku yang bisa menekannya. Kita harus segera membawa informasi ini kembali. Kita harus melenyapkan orang ini. Hutan binatang buas, benteng klan Situ, pengintai itu kembali dan melapor kepada kepala klan Situ. Situ Lei tampak sangat terkejut dan berseru, apakah Anda mengatakan bahwa bukan hanya pendekar berjubah putih itu yang menemukan kalian berdua, tetapi orang lain yang bersama kalian juga tewas di tangannya? Sang pengintai menundukkan kepala dan menjawab, dia terlalu kuat. Kami sama sekali bukan tandingan baginya. Situ Lei merasa curiga saat melirik orang itu. Ia bertanya dengan muram, jika memang begitu, mengapa dia membiarkanmu kembali? Dada pengintai itu terasa sesak. Dia teringat betapa kejamnya Situ Lei. Jadi dia segera menjelaskan, dia menyuruhku menyampaikan pesan. Dia menyuruhku mengatakan bahwa ucapan kepala klan tidak dapat dipercaya dan dia sekarang sangat marah. Mengenai masalah mata-mata yang membocorkan detail tentang buah nasjen putih ketika Xiao Chen memaksanya, dia merahasiakannya. Tentu saja, dia tidak bisa menyebutkannya. Jika tidak, dia pasti akan mati. Situ Lei berpikir keras, apa maksudnya kata-kataku tidak dapat dipercaya? Apakah dia menyalahkanku karena mengirim orang untuk mengikutinya? Mengatakan dia sekarang marah, apakah ini ancaman? Tak apa-apa, tidak bijak untuk menyinggung orang yang begitu kejam. Selama dia tidak di sini untuk merebut buah nasjen putih, lalu apa masalahnya jika seorang pengintai mati? Namun, tepat ketika Situ Lei hendak berbicara, dia menyadari bahwa tangan pengintai yang tersembunyi di lengan bajunya bergetar hebat. Berlutut, ekspresi Situ Lei berubah saat dia tiba-tiba berteriak. Suaranya menggelegar dan tegas. Kekuatan yang telah dibangun Situ Lei selama bertahun-tahun meledak, membuat pengintai yang bersalah itu panik, lalu berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Kepala klan, tolong ampuni nyawaku. Orang itu memaksaku untuk berbicara tentang buah nasjen putih. Itu benar-benar bukan atas inisiatifku sendiri. Situ Lei memasang ekspresi muram sambil berkata dengan suara dingin, rencana yang sangat licik. Aku hampir saja tertipu.
Membiarkan satu orang kembali hidup-hidup lebih efektif untuk menghilangkan keraguanku daripada membunuhnya begitu saja. Kekuatan, ketenangan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Orang ini harus disingkirkan. Situ Lei melayangkan tendangan santai dan menyingkirkan pengintai itu. Kemudian dia memberi instruksi kepada orang-orang di sekitarnya, sampaikan perintahku. Semua orang harus mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mencari pendekar berjubah putih itu. Aku sendiri akan memimpin pasukan untuk membunuh orang ini. Adegan serupa terjadi di benteng klan Liu. Deskripsi Liu Enze membuat Liu Chen khawatir. Setelah beberapa saat, Liu Chen berkata dengan muram, cari orang ini dengan segenap kekuatanmu. Aku sendiri akan memimpin pasukan. Bagaimana mungkin aku membiarkan seseorang merebut buah nascian putih berusia 1000 tahun sementara kita sedang berjuang melawan klan Situ? Sangat mudah dipahami mengapa keduanya sampai pada keputusan yang sama. Mereka tidak takut pada musuh yang terang-terangan. Sebaliknya, mereka waspada terhadap musuh yang bersembunyi di balik bayangan, menyerang mereka saat mereka paling tidak menduganya. Siapapun akan takut pada musuh seperti itu. 7 hari tersisa hingga buah putih yang baru lahir matang. Mereka akan merasa lebih tenang jika mereka menghilangkan satu variabel. Saat langit menjadi terang, Xiao Chen merasakan perubahan yang jelas pada suasana hutan. Klan Situ dan klan Liu, dua klan yang saling bermusuhan, tampaknya diam-diam bekerja sama dengan buah nascian putih berusia 1000 tahun yang mengikat mereka bersama. Mereka mengirim orang-orang dan mulai mencari keberadaan Xiao Chen. Mengingat perburuan yang begitu intensif, sebaik apapun Xiao Chen bersembunyi, mereka pada akhirnya akan menemukannya. Orang-orang yang menemukan Xiao Chen adalah sekelompok kultivator dari klan Situ. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, jadi dia tidak perlu mengerahkan banyak usaha untuk membunuh kelompok ini. Namun, seseorang berhasil membunyikan alarm, sehingga mengungkap posisi Xiao Chen. Xiao Chen merasakan dua aura kuat terbang cepat ke arahnya. Mereka bahkan tidak menyembunyikan kekuatan mereka, membuat semua hewan roh yang menghalangi jalannya untuk minggir. Melihat ke arah dua aura yang mendekat, Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, kedua kepala klan itu sebenarnya sedang bergerak sendiri. Sepertinya buah nascian putih berusia 1000 tahun ini telah memperkuat tekad mereka. Masalah telah tiba. Hal yang paling dikhawatirkan Xiao Chen tetap terjadi. Dengan seorang setengah bijak memimpin kelompok, mengingat kartu truf Xiao Chen akan cukup mudah untuk melarikan diri. Namun, dengan dua setengah bijak, kecuali dia menggunakan semua kartu trufnya, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri dengan cepat. Xiao Chen mendorong tubuhnya dari tanah dan melompat ke dahan pohon. Kemudian dia dengan lincah melintasi hutan. Setiap lompatannya menempuh jarak 500 meter, memungkinkannya melewati banyak pohon yang menjulang tinggi. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, Situ Lei muncul di tempat Xiao Chen berada. 5 atau 6 mayat tergeletak di tanah. Para kultivator klan Situ semuanya tewas dalam satu serangan. Beberapa bahkan tidak sempat menghunus senjata mereka. Beberapa raja bela diri tingkat unggul klan Situ yang lebih lambat mengikuti Situ Lei mendarat. Ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, pemandangan itu mengejutkan mereka. Pedang yang sangat cepat, Situ Lei juga memasang ekspresi serius. Ia merasa punggungnya merinding karena keringat dingin. Orang ini sungguh menakutkan. Seberapa berbahayakah dia jika menyerangku dari belakang? Siu, suara dentuman sonik menggema. Situ Lei berkata tanpa menoleh, mereka datang. Orang yang tiba adalah musuh bebuyutan Situ Lei, orang yang paling dibencinya, Liu Chen dari klan Liu di kota Puncak Biru. Saat Liu Chen mendarat, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap dengan tenang mayat-mayat di tanah. Namun, para kultivator klan Situ bertindak seolah-olah musuh besar telah datang, mereka semua gelisah. Tidak lama kemudian, para raja bela diri tingkat tinggi dari klan Liu juga tiba. Ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, mereka juga menunjukkan ekspresi nyeri yang serupa. Situ Lei berbalik dan menatap Liu Chen dengan penuh arti. Kemudian dia berkata dengan tenang, Liu Chen, kau orang tua kolot, kita sudah bertarung satu sama lain selama puluhan tahun. Kau seharusnya sudah tahu apa yang kupikirkan sekarang, kan? Kerutan di sekitar mata Liu Chen sedikit bertambah dalam saat dia tersenyum dan berkata, mengingat karakter kita, kita tidak akan dengan sengaja membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kita. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Bagus, sebelum buah nascian putih matang, mari kita kesampingkan dendam di antara kedua klan kita dan mengerahkan seluruh upaya kita untuk menghadapi orang ini. Bagaimana menurutmu? Saran Situ Lei dengan muram, sambil matanya berbinar. Wajah Liu Chen yang sudah tua memperlihatkan senyum sinis saat dia menjawab, itu juga yang kupikirkan. Ketika belalang sembah memangsa jangkrik, ia harus waspada terhadap burung oriole di belakangnya. Dengan ancaman bersama dari Xiao Chen, kedua klan yang bagaikan api dan air ini justru bekerja sama dalam sesuatu. Jika kabar ini tersebar, kemungkinan besar akan mengejutkan seluruh kota Puncak Azure.
Situ Lei melihat ke arah yang dituju Xiao Chen. Dia berkata dengan tenang, selain kau dan aku, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menghentikan bocah ini. Menurutku, begitu kita menemukan bocah itu, kau dan aku harus segera menyerang bersama tanpa ragu-ragu, untuk menghindari penambahan korban yang tidak perlu di antara anggota klan kita. Liu Enze telah memberikan Liu Chen deskripsi yang rinci tentang kemampuan Xiao Chen pada malam sebelumnya. Sekarang setelah Liu Chen melihat mayat-mayat di sini, dia mendapatkan gambaran kasar tentang kekuatan Xiao Chen bahkan tanpa bertemu dengannya. Dia tidak merasa bahwa Situ Lei bersikap berlebihan. Para kultivator dari kedua klan memenuhi daerah ini. Xiao Chen tidak familiar dengan geografi setempat. Meskipun ia memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, anggota klan sesekali akan menemukannya. Ia sama sekali tidak bisa beristirahat dengan layak. 3 hari kemudian, meskipun Xiao Chen telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tetap gagal meloloskan diri dari kedua klan tersebut. Akhirnya, Situ Lei dan Liu Chen menghalangi jalannya. Situ Lei tersenyum tipis sambil berdiri di depan Xiao Chen, menggenggam tombak biru yang berat. Di belakangnya, Liu Chen memegang pedang panjang dan menatap Xiao Chen tanpa ekspresi. Beberapa kultivator di hutan melompat keluar dan mengepung Xiao Chen, memblokir semua jalur pelariannya. Adikku, kau sangat sulit ditemukan beberapa hari terakhir ini, kata Situ Lei sambil mengarahkan tombaknya ke Xiao Chen. Jumlah kultivator dari kedua klan yang tewas di tangan Xiao Chen selama beberapa hari terakhir tak terhitung jumlahnya. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah elit dan telah menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk dibina. Siapapun akan merasa frustrasi dengan pemborosan seperti itu. Meskipun dihalangi oleh 2,5 bijak, Xiao Chen tampak tidak panik. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua benar-benar sangat menghargai orang rendahan ini. Tak disangka, kalian bahkan bekerja sama untuk menghadapi seorang junior. Haha, aku benar-benar ingin melihat apakah kau masih bisa tertawa setelah ini. Liu Chen, dasar orang tua, serang sekarang. Percikan api menyembur di sekitar ujung tombak saat Situ Lei menusukkannya ke depan. Tombak itu bergerak seperti naga saat melayang di udara bersamaan dengan raungan Situ Lei. Dalam sekejap, pasir dan kerikil beterbangan diiringi deru angin kencang. Situ Lei sepenuhnya melepaskan auranya, aura seorang setengah bijak. Langit dan bumi berubah warna. Tatapan Liu Chen menjadi dingin saat dia menyerang. Cahaya biru berkedip di pedangnya saat niat pedang yang kuat menyebar. Rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia mendorong tubuhnya dari tanah, dan pedang itu berdesis saat dia menusukkannya ke arah Xiao Chen. Aura kedua setengah bijak itu menekan Xiao Chen dengan kuat seolah-olah mereka adalah gunung. Sebagian besar raja bela diri tidak akan mampu bergerak di bawah penindasan seperti itu. Mereka bahkan mungkin tidak bisa bernapas, tetapi hanya akan hancur seketika. Namun, keduanya agak naif karena mengira mereka bisa menekan Xiao Chen, yang telah mengonsumsi sekitar 10 tangkai rumput darah raja, dengan aura. Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan dalam darahnya, dan aura penguasa kuno pun memancar keluar. Aura penguasa kuno, bermartabat, dan luas menyebar, berbenturan dengan aura 2,5 bijak dengan tenang. Bang, bang, bang. Ketika aura-aura tak berbentuk bertabrakan, mereka menghasilkan suara keras di udara. Angin puting beliung terbentuk dan menyapu ke segala arah. Ketika angin puting beliung mencapai pepohonan di sisi-sisinya, angin itu langsung merobek dedaunan yang rimbun, hanya menyisakan batang pohon yang gundul. Para petani dari kedua klan segera menjauhkan diri. Di bawah pengaruh aura penguasa kuno, tindakan Situ Lei dan Liu Chen terhenti tanpa disadari. Jelas, aura ini membuat mereka lengah. Xiao Chen sedikit menyipitkan mata dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Dengan tangan kanannya, dia menghunus pedangnya dengan kecepatan kilat, menggunakan bagian dari jurus menghunus pedang Kaisar Azure yang telah dia pahami. Cahaya terang muncul saat ki pedang ungu yang sangat cemerlang terbelah menjadi dua dan terbang ke lintasan yang berbeda, menuju celah yang dibuka oleh kedua lelaki tua itu. Sial, sial, dentingan logam terdengar. Tanpa diduga, Xiao Chen berhasil mendorong mundur Situ Lei dan Liu Chen, 2,5 bijak, dengan satu serangan. Namun, Liu Chen dan Situ Lei pada akhirnya adalah setengah bijak. Setelah mereka menyesuaikan diri dengan aura penguasa, mereka menyerang lagi. Serangan dahsyat itu mengandung kuintesens dalam jumlah besar yang memberikan kesan seperti awan gelap yang menutupi langit. Aura mereka sangat mencengangkan, dan mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Setelah berduel sengit selama 10 gerakan, Xiao Chen merasakan ki dan darahnya melonjak. Lengannya mulai mati rasa. Meskipun dia tidak menerima kerusakan yang signifikan, keadaan ini tetap tidak menguntungkan. Kedua setengah bijak itu telah mendorongnya ke dalam situasi di mana dia tidak dapat membalas. Kultivasi saya jauh lebih lemah. Bahkan jika saya menggunakan semua kartu andalan saya tidak punya peluang untuk mengalahkan 2,5 bijak. Yang terbaik yang bisa saya lakukan hanyalah hasil imbang. Selain itu,
Ada begitu banyak kultivator yang mengawasi dari belakang. Ketika intisari saya habis, menghindari kematian akan sulit. Aku harus memikirkan cara agar mereka berhenti mengejarku. Pada akhirnya, targetnya tetaplah buah nascen putih berusia 1000 tahun, dan bukan kekalahan kedua setengah bijak ini. Saat Xiao Chen menghadapi serangan kedua setengah bijak di tengah hembusan angin kencang, pikirannya berpacu. Tanpa disadari, lebih dari 100 gerakan terlintas di benaknya. Di dekat pepohonan, para petani dari kedua klan menatap pertarungan itu dengan mata terbelalak, ekspresi tak percaya terpampang di wajah mereka saat menyaksikan. Di luar dugaan, orang ini mampu bertahan menghadapi lebih dari 100 langkah dari dua setengah bijak dan tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Cahaya tombak Situ Lei menari-nari saat dia berkata dengan muram, "Liu Chen, dasar orang tua kolot, sudah waktunya kita menggunakan jurus mematikan kita." Lawan ini lebih sulit dihadapi daripada yang mereka duga, sehingga membuat mereka kehilangan kesabaran. Liu Chen mengangguk dan berkata, "Ayo kita habisi dia dalam satu gerakan." Xiao Chen menekan energi di tubuhnya dan menjadi bersemangat. Dengan kedua setengah bijak yang akan menggunakan teknik bela diri tingkat surga mereka, mungkin kesempatannya telah tiba. Ledakan 9 bintang di sekitar, teriak Liu Chen, dan 9 bola ki pedang muncul di sekelilingnya. Setiap bola terdiri dari ki pedang yang sangat terkompresi, mengandung kekuatan yang mengerikan. Bola-bola ki pedang bergerak liar di sekitar Liu Chen, dan auranya berkembang pesat. Angin kencang menjadi seperti pisau saat menyapu sekitarnya. Dalam sekejap, embusan angin menghancurkan raksasa hutan di sekitarnya menjadi serpihan kayu. Para kultivator dari kedua klan menunjukkan wajah-wajah ketakutan saat mereka melarikan diri secepat mungkin. Di tangan Liu Chen, kekuatan gerakan ini lebih dari 10 kali lipat dibandingkan saat Liu Enze melakukannya, keduanya benar-benar tak tertandingi. Liu Chen mengarahkan pedangnya ke depan, dan 9 bola ki pedang menyatu menjadi satu. Cahaya terang menyambar saat bola ki pedang melesat ke arah Xiao Chen. Udara tampak berdengung dengan 10.000 pedang yang berdesis tanpa henti. Di sisi lain, 9 naga api yang mengamuk muncul di belakang Situ Lei. Naga-naga api itu masing-masing memiliki panjang 100 meter. Mereka semua memiliki kobaran api yang besar dan aura yang mengejutkan ketika mereka meraung ke langit. Tangan Situ Lei bergerak mengikuti tombaknya, dan 9 ki tombak berbentuk naga berapi melesat keluar, disertai lolongan. Kobaran api menjulang ke udara, dan suhu sekitar meningkat. Api itu bahkan berhasil membakar semua debu di udara, begitulah mengerikannya. Energi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di dalam tubuh Xiao Chen, akibat bertarung langsung dengan dua setengah bijak. Jika bukan karena penghalang cahaya emas di sekitar tulangnya, energi yang menembus tubuhnya akan lebih banyak dari ini. Seharusnya dia sudah terluka parah sejak lama. Untungnya, sekarang dia hanya perlu beristirahat setelah pertempuran untuk segera pulih. Sambil menekan energi-energi tersebut, Xiao Chen menyaksikan keduanya menyelesaikan teknik bela diri tingkat surga mereka, dan seketika mengambil keputusan. Kemudian dia dengan cepat mengeksekusi tebasan penakluk naga, yaitu kembalinya naga biru. Ombak menerjang di belakang Xiao Chen saat lautan luas muncul. 999 pilar air melesat ke langit, dan seekor naga biru melompat keluar dari laut. Intisari berkumpul di pedang Xiao Chen dan membentuk ki pedang berbentuk naga yang bergelombang. Awan muncul di langit, dan kekuatan naga menyebar saat ki pedang berbentuk naga bertabrakan dengan bola ki pedang yang gemerlap dan 9 naga api. Bang! Suara ledakan yang cukup keras untuk mengguncang langit tiba-tiba terdengar saat bola ki pedang, ki tombak naga api, dan ki pedang meledak bersamaan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tanah, menyebar seperti jaring laba-laba. Batu-batu besar luar biasa melambung ke langit, bahkan menghalangi matahari. Kemudian, sisa kekuatan tersebut menghancurkan bebatuan di udara menjadi pasir dan debu, yang kemudian diterbangkan angin, membentuk badai pasir yang dahsyat dan tak terbatas. Sesosok putih terlihat di tengah badai pasir, muntah darah dan terbang mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Jelas sekali, menggunakan Return of the Azure Dragon untuk berduel langsung dengan teknik bela diri tingkat surga dari dua setengah bijak hanyalah kemampuan yang nyaris tak mampu dikuasai Xiao Chen. Dia hanya bertahan sesaat sebelum kalah akibat gelombang kejut. Situ Lei dan Liu Chen juga menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Gelombang kejut itu membuat mereka terlempar sejauh 500 meter, dan intisari dalam tubuh mereka menjadi agak kacau. Ketika badai pasir berakhir, sesosok putih terlihat menunggangi gambar naga biru yang terbang cepat ke kejauhan. Namun, Situ Lei dan Liu Chen hanya mengamati sosok putih itu, tanpa terburu-buru mengejar. Setelah sekian lama, Situ Lei perlahan berkata, "Liu Chen, dasar orang tua kolot, tak disangka kau masih saja licik. Jika kau menggunakan jurus terbaikmu, ledakan 9 bintang surgawi, bocah itu pasti sudah menjadi mayat." Liu Chen tersenyum tipis dan membalas, "Hal yang sama berlaku untukmu.
Kau juga tidak menggunakan samudera api tak terbatasmu. Setelah mengusir Xiao Chen, kedua setengah bijak yang telah berselisih hampir sepanjang hidup mereka itu langsung kembali bermusuhan satu sama lain. Lagi pula, kedua orang ini sedang bermusuhan. Bagaimana mungkin mereka saling mempercayai tanpa syarat? Jika satu pihak menggunakan langkah terbaiknya dan pihak lain tidak, itu akan memberi pihak lain kesempatan untuk membunuh mereka.